Shalom ladies, apa kabarnya? Kami berharap Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Welcome to Women of Impact GBI Rayon 1D Online Service. Saya Yunika dan saya menyambut Anda semua khususnya bagi yang baru pertama kali join dalam Women of Impact Online Service ini. Kami menginformasikan bahwa kegiatan diakonia selama masa pandemi ini tetap berjalan, di mana Women of Impact ikut menabur dalam pembagian sembako dan penyediaan orang tua asuh bagi jemaat komunitas Women of Impact, serta juga kami memberikan bantuan subsidi dana kepada anak-anak sekolah setiap bulannya. Berikut beberapa cuplikan dari kegiatan diakonia Women of Impact. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Kami mengajak kita semua bersama-sama dapat ikut menabur bagi saudara seiman kita yang membutuhkan. Karena kita percaya apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan dengan memberi kita tidak akan pernah kekurangan. Topik kita hari ini adalah suami istri di mata Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Aruna Wiryolkito. Dan kita berharap kita dapat mempelajari bagaimana menjadi wanita yang luar biasa baik di rumah tangga maupun di keluarga kita. Mari siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari hari ini kita bersuka cita di hadirat Tuhan, karena Dia Allah, tempat perlindungan kita, dan Dia kekuatan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya kami aman dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Allah. Mari jemaat Tuhan katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. kami menantikan-Mu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang Ku kan terbang
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Beri jemaat Tuhan yakin dan percaya, kita aman dalam tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Mari katakan para papa, para rara papa, papa, para rara papa, para rara. Ayo jemaat Tuhan lebih lagi katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tapi aman dalam tangan-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu. Mari sambil angkat dua tangan-Mu, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu dimanapun engkau berada saat ini, terus angkat hati, kita menyembah Tuhan. Dia Tuhan yang sudah membuktikan kuasa-Nya dalam hidup kita. Kekuatan-Nya yang tidak terbatas, terus menopang hidup kita sampai hari ini. Bahkan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Mari sama-sama terus menyembah Dia. Kekuatan hidup kita, Allah yang memberikan kita kuasa untuk terus bisa melewati hari-hari ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Bersama-sama, Engkaulah Sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ini iman kami. Di saat badai bergelora, bawa kami terbang tinggi bersama dengan Engkau dalam kemuliaan Tuhan. Atas semesta ku tenang. Mari sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, nyanyikan di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, sekali lagi sembah Dia, haleluya. Haleluya. Kami tenang bersama Tuhan, Allah yang berkuasa, yang berkuasa di bumi dan di surga. Di dalam kami tenang. Allah pemilik hidup kami, Yesus, Kaulah segalanya. kami tenang di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang, Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, jemaat Women of Impact di mana Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau menjaga kami, merawat kami dari waktu demi waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Dalam kehidupan kami terima semua yang baik daripada Tuhan. Roh Kudus, terima kasih mencengkeram kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom, ibu-ibu sekalian, saya percaya nonton juga ada yang pria. Jadi saudara sekalian semua, saya percaya bahwa kita dalam kondisi baik-baik saja. Kita masih ibadah online, saya percaya terus iman kita kuat. Mari terlibat aktif dalam setiap ibadah supaya tidak hanya menonton ibadah, tapi juga Anda beribadah dengan tekun. Nah, saudara Tuhan, pada kesempatan ini saya mau bahas mengenai semua topik yang sudah banyak dibahas di mana-mana. Terutama kalau Anda sudah punya anak yang menikah, atau Anda menikah di gereja, atau Anda mengakhiri handai tola menikah dalam masa PSBB atau masa yang normal sebelumnya. Nah, Anda pasti pernah membaca yang namanya Efesus 5 ayat 22-24. Yuk, sama-sama. Anda yang mungkin sudah menikah lama, sudah sempat lupa, saya ajak kita membaca lagi supaya ingat. Ayat ini selalu dan biasanya hampir 95% dalam pernikahan dasarnya pasti dibacakan ayat ini. Efesus 5 ayat yang ke-22-24, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti, sama, similar,
kepada Tuhan. Nggak gampang loh ya. Karena suami, kenapa harus tunduk kepada suami? Karena suami adalah kepala istri. Dari sini adalah sebuah konsep yang jelas bahwa seorang istri itu punya kepala. Apa arti kepala? Kepala adalah yang mengatur gerakan tangan kita, motorik kita, gerakan semua yang ada dalam tubuh kita, semua diatur oleh yang ada di kepala. Jadi kepala itu yang mengatur segala hal. Dan konsep seperti ini harus dimengerti, makanya tidak bisa yang namanya leher bergerak, kemudian yang namanya tangan bergerak, kaki bergerak, semuanya dari kepala pemikirannya. Kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, sehingga tidak bisa jemaat bergerak kalau bukan Kristus yang mendasarinya. Nah, pola hubungan Kristus sama jemaat ini adalah pola yang indah antara hubungan suami dan istri. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kenapa harus menjadi kepala? Karena dia yang menyelamatkan tubuh. Dari sini jelas sekali sebuah konsep kata penyelamatan, berbeda dengan keselamatan dalam lahir baru. Dikatakan di sana bahwa suami itu adalah kepala istri. Ayat 24. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, sebagaimana seharusnya ya, jadi tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25 dikatakan, hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, konsep ini luar biasa sekali. Bapak Ibu, ini kita ada dalam masih masa pandemi dan saya tidak tahu sampai kapan ibadah online untuk WOI terus berjalan. Tetapi yang menarik adalah pada saat terjadi yang namanya PSBB, work from home, semi-lockdown, ada banyak konseling masuk kepada hamba-hamba Tuhan, baik kepada saya maupun kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan, dan mereka bicara rata-rata hal yang sama. Justru pada saat terjadinya work from home, semi-lockdown, juga yang namanya PSBB di rumah, justru terjadi yang namanya kekisruhan rumah tangga yang begitu intens. Saya tidak akan mengutip data yang ada di sekuler, yaitu di mana provinsi demi provinsi, kita melihat bahwa pemerintah juga mengeluarkan data bagaimana tingkat perceraian di pengadilan agama begitu tinggi justru pada masa-masa terjadinya adalah pandemi. Mungkin yang pertama bicara mengenai keuangan. Tentu saja kalau keuangan, orang keuangannya tidak bekerja, kemudian ada konflik menjadi sebuah pecah. Tetapi yang menarik adalah ada sebuah fenomena di mana suami dan istri itu tiba-tiba karena sering bertemu di rumah, akibatnya berantem loh. Jadi kalau di sini, dan cerita ini tentu saja bukan cerita yang kita dengar hanya sekali, dua kali, atau mungkin 10-20 orang. Cerita ini sudah saya dengar berkali-kali di banyak hamba Tuhan yang punya gereja, yang mengembalakan gereja maksud saya, dan mendapat cerita konseling seperti ini termasuk pengerja-pengerja. Apa yang terjadi? Ternyata pada saat terjadinya PSBB, mereka itu harus ketemu setiap hari. Kenapa selama ini langgeng? Kenapa selama ini nggak ada masalah? Jawabannya adalah karena kerja adalah pelarian. Anda bisa bayangkan, bangun pagi, ngobrol sebentar, sarapan, ambil kunci mobil, berangkat. Dan yang paling cuma texting saja, kirim medsos, ngobrol ada bagaimana hari ini, ada masalah apa, anak bagaimana, nanti ketemu lagi itu malam. Mungkin istrinya pulang lebih pagi, lebih awal, atau suami pulang lebih awal, ketemu lagi jam 9 malam. Anda tahu Jakarta, dan sekelilingnya macetnya luar biasa, ketemu jam 9, jam 10, puji nama Tuhan, pulang kantor jam 6, jam 7 ibadah. Acara gereja, ibadah. Akibatnya sampai rumah jam 10, tenaga sudah nggak ada buat berbeda pendapat. Makanya semua sepertinya aman, tentram, dan semua diatur di rumah tangga oleh karyawan, lalu sebelum tidur kemudian setelah mandi rapi, kemudian gandengan tangan yang cuma 5-10 menit, mengucapkan firman, tidur, nyenyak, ngorok semuanya, pagi-pagi diulangi lagi selama 20 tahun. Simple. Itu sebenarnya bukan sebuah pernikahan, itu adalah hidup sendiri, tapi secara bersama-sama. Saya ulang, mereka punya acara sendiri, hidup punya acara sendiri, pemikiran sendiri, kesulitan sendiri, kendala sendiri, tetapi mereka bersama-sama. Akibatnya apa? Pada saat terjadi work from home,
Dari pagi sampai malam, ketemu pagi, ketemu malam, mereka bertemu, perbedaan itu muncul. Dan tidak terbiasa dalam waktu 7, 11, 13, 17, 20 tahun untuk menyelesaikannya. Akibatnya pecah perang dunia yang kesekian. Saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar. Konsep ini kemudian memunculkan lagi, Pak, bagaimana kalau yang namanya suami lebih rendah penghasilan ketimbang istri? Ya kalau jarang ketemu nggak ada masalah, pembagiannya jelas. Tinggal dibagi saja, siapa yang bayar listrik, siapa yang bayar telepon, siapa yang bayar anak sekolah, pembagian. Jadi sebetulnya ceritanya adalah sebuah kondisi di mana ada pembagian kerja dan bukan sebagai satu kesatuan. Suami mengambil daerah yang sebelah kanan, istri sebelah kiri, dan tidak saling untuk mempengaruhi. Lebih gawat lagi, yang saya dengar jauh sebelum ini terjadi adalah di mana suami sudah kasih uang 10 juta sama istrinya. Puji nama Tuhan, yang ibu-ibu yang teriak, amin, berarti nggak sampai 10 juta. Sudah kasih bulanan sama istrinya, 5 juta, 2 juta, 10 juta, sudah kasih sama istrinya, yuk atur dari rumah tangga bagaimana yang namanya bayar listrik, anak, beli pakaian, makanan, cukup-cukupin. Kalau nggak cukup lagi, harus cukup. Dan setelah suami kasih 10 juta, 5 juta, 2 juta, dia tidak lagi harus membuka cerita berapa yang dia terima dalam kehidupannya. Pokoknya istrinya adalah orang gajian, karyawan yang menjadi pendamping. Anda bisa bayangkan. Nah, cerita ini adalah cerita yang sebenarnya tidak pernah di mana hamba-hamba Tuhan atau mimbar itu masuk ke ranah sana. Akibatnya kita merasa baik-baik saja kalau seorang istri menerima gaji dan hari itu posisinya adalah dalam bentuk inferior, bukan superior. Dan suami yang merasa sudah memberikan gaji merasa bahwa tugas selesai. Akibatnya apa? Ada sebuah pelepasan tanggung jawab. Nah, konteks cerita ini akan menjadi ramai dan semuanya akan berhenti dan semuanya akan mulai jadi masalah pada saat, puji Tuhan, pandemi. Anda mau bilang bahwa pandemi ini buruk? Ya, ada sisi baiknya apa? Kita akan deal dengan masalah seperti ini. Nah, dari cerita ini saya mau kembali ingat peristiwa sudah silam sekali Bapak Ibu. Sepasang lah buat seorang suami istri datang kepada saya dan bicara mengenai rumah tangga mereka. Dan saya sudah kalut sekali karena kalau sudah berani berantem depan hamba Tuhan untuk konseling, berarti sudah parahnya bukan main. Dan saya memutuskan karena begini, kan Anda ini mau ketemu saya, mau berantem dulu, kalau sudah baik baru ketemu saya. Tapi akhirnya mereka sadar, saya bilang, gini deh, berantem dulu sampai capek, nanti ketemu sama saya. Karena kalau mau berantem, saya nonton buat apa? Akhirnya mereka diam dan saya mulai bicara begini. Oleh karena itu, saya mau bicara dulu, kalian dengar baik-baik. Ibu, saya bilang, saya mau bicara sama ibu dari Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduk kepada suamimu. Begitu yang namanya istrinya disebut seperti itu, suaminya langsung memberikan afirmasi kepada saya. Tuh, dengerin kata pendeta, ada ayatnya, Mam. Wah, istrinya mukanya sudah kalut, mukanya kemudian berubah air mukanya, dan saya berkata, Pak, saya sedang bicara kepada ibu, istri Anda. Ayat ini adalah untuk istri, bukan untuk suami. Kecuali Bapak besok mau pakai rok, saya bilang. Dia diam dengan tersipu malu. Dan kemudian saya terus sampai ayat ke-25. Hai suami, kasih istrimu. Istrinya segera membalas dengan afirmasi yang sangat kuat sekali. Sambil menyong berkata, dengerin kamu. Memang gitu Pak, dia itu memang begitu. Ngomong di mulut, tidak ada tindakannya. Saya bilang, Bu, mohon maaf, ayat ini untuk suami, bukan untuk ibu. Kecuali ibu besok mau berkumis dan berjanggut. Dua-duanya diem. Kenapa? Karena masing-masing ingin crossing. Si istri menggunakan ayat untuk suami, si suami pakai ayat untuk istri. Anda lihat hasilnya? Hasilnya adalah crossing, silang alias selesai. Saudara Tuhan, ini cerita yang menarik. Jadi sebetulnya kalau kita melihat, Pak, dulu kenapa hidup saya baik-baik saja waktu saya bujangan ya? Bapak Ibu, lihat sini baik. Ini hidupmu bersama dengan Tuhan. Cerita yang saya ngomong hari ini, kesempatan ini tentu saja tidak akan berlaku kalau Bapak Ibu pendengar, pemirsa rekaman ini, ibadah ini adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan dan menggunakan Alkitab cuma setengah-setengah. Ini cerita bagaimana sudah melayani Tuhan, yang mereka mengerti firman Tuhan dan ingin sebuah perbaikan. Engkau dan saya adalah seorang yang sudah melayani Tuhan. Dan ini adalah seorang pria. Anda bujangan. Ada bujang. Dan Tuhan kasih tuntunan dalam hidup Anda. Tuntunan,
via mimpi, nubuatan, penglihatan, karunia roh, dalam orang bicara, khotbah hari Minggu, melalui orang tua Anda, teman, guru Anda, dosen Anda, tetangga Anda, handai tolan, Anda melihat yang namanya acara di televisi. Saya beritahu Bapak Ibu, jangan meremehkan apapun Tuhan bicara dalam segala hal, termasuk Anda melihat, Anda lagi naik mobil, Anda lihat yang namanya iklan di billboard. Saya beritahu, mungkin Tuhan bisa bicara di sana. Jangan pernah meremehkan bagaimana cara Tuhan bicara, dan jangan pernah Anda mengatur bagaimana Tuhan bicara, karena Tuhan bicara, terserah Tuhan, karena Dia yang jadi Tuhan, engkau dan saya bukan Tuhan. Dalam hidupmu ada begitu banyak tuntunan Tuhan yang bagus di sini. Begitu kan Bapak Ibu kisahnya? Nah, satu hari kemudian sang bujang ini, pria, kalau wanita begini. Ini miring ya Bapak Ibu ya. Jangan menggambar begini loh ya Bapak Ibu. Ini ada sejarahnya nih Bapak Ibu. Ada sejarahnya nih. Ini begini. Nih miring. Apa sih? Pria itu bertugas memanah. Apa cari memanah? Cari makan, berburu. Kalau perempuan apa Pak? Ini cermin. Apa artinya? Bersolek. Ibu-ibu berkata, amin. Nah begitu. Iya. Suami berburu cari makan, istri bersolek. Nah, saudara Tuhan, ini hanya cerita mengenai lambang-lambang dalam sejarah. Teruskan. Jadi dalam hidup Anda bersama dengan Tuhan, Tuhan berbicara banyak hal dalam hidupmu dan engkau mendapat tuntunan Tuhan yang begitu indah. Tetapi hal ini menjadi berubah pada saat engkau sudah menikah. Pada saat engkau menikah, di mana pernikahan itu dalam Tuhan, Anda bisa bayangkan ya, saya gambar ada dalam Tuhan semua. Kalau Anda menikah tidak dalam Tuhan, masalahmu banyak. Anda begini, bagaimana mungkin Anda keluar dari rumah, Anda basah karena ada hujan yang deras, kemudian kau berkata bahwa, aku basah Pak, saya mau tanya, Anda sudah bawa payung, Anda sudah siapkan jas hujan, Anda siapkan sepatu boot, Anda siapkan plastik untuk Anda menjaga supaya air tidak masuk? Jawabannya kalau tidak, Anda basah sudah wajar. Masalah utama adalah pada saat engkau sudah siapkan semua, pas dibuka, kemudian payungmu tersangkut dan sobek, itu lain perkara Bapak Ibu. Bisa nangkap ya? Makanya kalau Anda buka payung, berapa banyak sih peluang Anda buka payung, tersangkut benda tajam, payungnya robek sedikit. Robek pasti sedikit. Dibandingkan kau tidak bawa payung. Makanya penting cerita, ini peristiwa Tuhan. Dan dalam Tuhan ada begitu banyak tuntunan seperti yang saya tadi bilang, melalui banyak hal. Tuntunannya banyak sekali. Melalui banyak hal dan melalui peristiwa-peristiwa apapun, bahkan dalam mimpimu, dalam doamu, dalam penyembahanmu, dalam puji nama Tuhan, ada gereja yang memberikan visi setiap bulan, setiap tahun. Anda harus bersyukur. Ada gembala-gembala yang mau bagi jemaatnya mendapat pesan Tuhan, membuang waktunya, membuang tenaganya untuk mendapat visi supaya jemaatnya bisa dapat makan. Puji nama Tuhan. Nah, tetapi setelah engkau menikah, lihat baik. Ada sebuah perbedaan di sana. Di mana sekarang menyertakan dua orang, yang satu adalah ini bagiannya wanita, yang satu lagi ini bagiannya pria. Ini. Jadi ada dua. Tuntunan ini separuh akan didapatkan oleh istrinya, yang separuh oleh suaminya. Nah, kalau Anda mengerti kisah ini, maka Anda tahu bahwa ternyata peran itu masing-masing itu berbeda. Pak, kenapa bilang begitu? Ayo kita buka sebentar Pengkhotbah. Pengkhotbah 3. Siapa yang ngajar ini? Saya mau beritahu, yang ngajar Salomo. Istrinya 1000 Bapak Ibu. Anda mau belajar dari siapa lagi? Saya tahu ibu-ibu tidak suka dengan Salomo. Kalau saya ngomong Salomo, males Pak dengar Salomo. Kenapa? Istri 700, kundik 300. Males Pak. Biasanya kalau saya ngomong Salomo, yang pria juga senang, seperti mendapat sebuah dorongan. Saya beritahu, kalau istrimu 1000, jangan harap kau bisa diam hari ini. Satu saja kan repot kan Bapak Ibu? Nah iya. Apa sih yang sebenarnya suami inginkan? Kita akan bahas nanti. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 3 ayat ke-12, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dan 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar, tak mudah diputuskan. 1 orang bisa dikalahkan? Bisa. Dalam pernikahan kalau Anda jalan sendiri-sendiri, saya mau beritahu, engkau pasti kalah. Tapi kalau engkau ada berdua, engkau bisa bertahan. Tetapi saya beritahu, kalau ada Tuhan di sana, nggak gampang diputuskan.
Berarti setiap tali itu ada sebuah sumbangsih untuk memberikan kontribusi. Saya beritahu, tali 2 lembar bisa bertahan. Jadi ada kontribusi. Tali itu siapa sih? Ya suami sama istri yang saling terjalin itu. Makanya penting dalam kehidupan kita, waktu Anda sudah menikah, ada tuntunan yang Tuhan berikan kepada istri, kepada suami. Saya sendiri kadang-kadang, Bapak Ibu saya sudah melayani, saya depan mimbar, dan saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya baca Alkitab, saya menggali firman Tuhan. Anda mendengar begitu banyak yang beberapa khotbah yang Tuhan izinkan dalam hidup saya untuk saya share kepada Anda. Anda bisa mengetik itu di Google. Tapi Anda bisa bayangkan, kadang-kadang saya deadlock loh Bapak Ibu. Sudah doa, Tuhan apa saya salah? Apa yang saya kurang? Kurang puasakah? Kurang doa lah? Pertanyaan mahasiswa selalu sama. Kalau dia nggak mendapat sesuatu, dia pasti bertanya, kurang apa ya Tuhan? Tetapi satu hari, dengan perkataan istri saya, yang katanya menurut saya, doanya nggak lebih kuat dari saya, nggak lebih lama dari saya, penggalian firmannya jauh sama saya, pemahamannya, ingatannya juga beda sama saya, dia lebih tahu urusan dapur ketimbang urusan yang namanya rohani. Tetapi kalau saya bertanya kira-kira satu hal, saya terucap, dan bilang, bantuin pikir dong. Tiba-tiba dia bisa berkata satu hal yang membuat saya malu. Kenapa? Karena dia bicara hal-hal yang mungkin saya sering dengar, tapi hari itu tidak ring the bell. Saya mungkin sudah melupakannya, tapi hari itu dia bisa cerita sebuah kunci, simple sekali, dan waktu dia bicara juga tidak sambil menggerutkan kening, dia cuma ngomong sesuatu, dan tiba-tiba, aha, saya dapat sesuatu. Anda bisa bayangkan, kalau saya anggap itu sebagai sebuah hal yang, aduh, ini nggak berkualitas. Mungkin saya salah. Kenapa? Ada tuntunan-tuntunan tertentu yang Tuhan berikan kepada istri. Ada tuntunan tertentu yang Tuhan berikan kepada suami. Sekarang pertanyaannya, perlu komunikasi tidak? Dulu saya berpikir kalau urusan-urusan penting, istri nggak usah tahu lah. Bukan karena saya nggak mau kasih tahu, tapi saya tahu kekuatan dia. Daripada bikin dia pusing, saya akan tangani sendiri. Tapi makin lama saya sadar bahwa ada saatnya di mana saya berpikir seperti itu karena saya sayang, tetapi ada saatnya saya berpikir seperti itu karena saya merasa diri saya lebih mampu. Nah, apabila ini terjadi, saya mau beritahu, saudara, ada sebuah masalah yang sedang menghantui, di mana komunikasinya tidak jalan. Si suami berpikir keras, jadi pendiam di rumah, dia berpikir bagaimana memecahkannya dan tidak ketemu sama sekali kuncinya. Istrinya salah tanggap, berpikir bahwa ini pendiam pasti punya masalah berat, apa aku ya masalahnya? Apa anak ya masalahnya? Apa orang tua masalahnya? Apa orang tuaku, mertua dia masalahnya? Istri bertanya-tanya. Dan untuk bertanya-tanya, istrinya fokusnya hilang dan kemudian pekerjaannya salah, memicu marah suaminya yang sedang pusing, akibatnya terjadi pertikaian untuk hal-hal yang sebetulnya bisa mudah selesai karena sebuah komunikasi. Dari sejak peristiwa yang terjadi dan berkali-kali kemudian, Anda bisa bayangkan, bahkan dalam beberapa khotbah, Tuhan berikan saja sebuah penyingkapan. Ada impresi dalam hidup saya, ini Tuhan mau saya lagi bawakan ini. Saya mulai mencari, saya membuka buku-buku sejarah, saya membuka yang namanya pola pikir para bapak-bapak pendiri gereja di abad-abad pertama, pola pikirnya, dan saya mulai mencari. Ada yang bicara di mana kadang-kadang saya mendapatkan langsung secara full, tapi ada yang saya harus mencari, dan pada saat saya berhenti, saya tahu sekarang, saya harus ngobrol sama istri saya. Ini kok saya ngomong begini, kok ada yang belum pas ya? Kira-kira apa? Dia pasti bilang begini sama saya, kamu aja susah, apalagi saya emang nggak tahu apa-apa, dia bilang. Tapi aku akan doalah, gitu. Saudara Tuhan, saya berpikir dulu bahwa doa saya jauh lebih cepat dijawab oleh Tuhan ketimbang istri saya. Dan itu benar dalam banyak kasus. Tetapi setelah hari-hari ini berlalu, saya juga tahu Tuhan juga menjawab dia dengan cara yang berbeda. Dan setelah berapa lama, tiba-tiba saudari keluar dari kamar mandi, dia berkata, aku ingat sesuatu nih, yang ini. Siapa tahu berguna buat kamu. Siapa tahu berguna. Aha, saya dapat sesuatu. Saudara Tuhan adalah bohong kalau saya mengatakan bahwa semua disiapkan oleh saya pribadi. Tidak. Saudara Tuhan, apa yang terjadi sebetulnya?
saling melengkapi. Ada wilayah-wilayah yang engkau memang ini tugas pria. Dan biasanya konsepnya lebih long term. Kalau ini lebih short term. Makanya pria tuh sering mikir. Kalau Anda melihat, Pak, suami saya makin berkerut, banyak berpikir. Puji nama Tuhan, dia mau berpikir. Karena ada banyak suami yang tidak pernah mau mikir. Hal pendek-pendek, dia nggak mau mikir. Mau yang panjang-panjang. Jadi hidup dengan masa depan, istri hidup dengan masa sekarang. Ini kalau dikombinasi, Anda dapat semua masa. Tapi kalau nggak dikombinasi, istri hidup hari ini, suami hidup masa depan, akibatnya apa? Tidak terjadi sebuah keindahan. Simple, tapi saya percaya bahwa engkau mungkin mengerti apa yang saya katakan. Nah, yuk kita buka sebentar firman Tuhan. 1 Petrus 3, ayat 7. Anda berkata, ya kita harus cepat Bapak Ibu karena tidak waktu lama. Karena dalam ibadah-ibadah online seperti ini, yang pertama urapan Tuhan, yang kedua adalah kuota dan listrik Bapak Ibu. Karena kalau sudah mati semuanya, ya tidak bisa meneruskan. 1 Petrus 3, saya akan bagikan ayat yang ke-7. Demikian juga hai suami-suami. Makanya saya selalu mendorong kalau ibu-ibu itu ikut acara dulu namanya wanita. Namanya bisa WBI, bisa WOI, women apa saja. Anda harus bercerita kepada suami Anda dapat apa. Dulu saya simpan semuanya sendiri. Sekarang tidak. Orang pertama yang tahu akan isi khotbah saya. Jadi kalau saya mau bicara sama Bapak Ibu ini hari ini, yang tahu cerita ini, konsep garis besarnya, pertama adalah keluarga terdekat saya, keluarga inti. Saya nggak mau ada orang lain yang lebih pintar daripada keluarga saya. Iya dong, karena saya tinggal dengan mereka. Kalau nanti istri saya tidak memahami apa yang saya khotbahkan, satu hari Anda bertanya sama istri saya, jawabannya beda, saya bilang A, dia bilang lawan A, apa yang terjadi? Yuk kita lihat sebentar. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri. Bijaksana itu bicara mengenai sebuah pemikiran akurasi tentang keputusan. Jadi bukan keputusan yang hanya sekedar bijaksana itu sudah memikirkan panjang. Kalau Anda orang yang tipikalnya adalah spontan, gitu ya, reaktif, silakan Anda berpikir reaktif dan spontan, karena mungkin Anda tipe seperti itu. Hari Anda sudah menikah, Anda harus berpikir jauh lebih bijaksana. Artinya apa? Decision-mu tidak bisa lagi spontan seperti itu. Bukan berarti jelek ya, ada pertimbangan tertentu. Secara historis, Anda harus bijaksana itu adalah, pertama, keputusannya berdasarkan pemikiran-pemikiran. Anda sudah melihat historis yang ada. Saya berdoa Anda punya historis yang baik. Nggak semua orang punya historis yang baik. Anda harus mempertimbangkan historis. Pengalaman yang pernah terjadi harus dipertimbangkan. Sikap yang harus diambil terkait masa depan. Bijaksana itu banyak sekali Bapak Ibu. Makanya saya selalu mendorong Bapak Ibu senantiasa kalau Anda mau punya anak Anda mau menikah, Anda harus biarkan calon mempelai berdua ini mereka adalah orang yang mencintai firman. Firman diberikan senantiasa. Bagaimana caranya? Suruh baca firman. Agak males Pak, suruh nonton acara WOI. Puji nama Tuhan. Yang kedua dikatakan, bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, weaker vessel. Tampilan lebih lemah. Fisiknya lebih lemah. Hormatilah mereka, perhatikan mereka, sertakan mereka dalam sebuah diskusi sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Ini ayat yang paling disukai oleh istri. Kenapa? Kalau suami macam-macam, istrinya ngomel sama Tuhan, doa suami terhalang. Anda bisa bayangkan, apa sih arti teman pewaris kasih karunia? Anda pernah tahu konteks ini? Bank dengan nama adalah N, pemilik rekening dengan nama N, A dan B. Anda pernah punya ini? Anda yang punya bisnis Anda tahu, bank A dan B, di mana sign-nya harus 2 orang. Anda bisa bayangkan, banyak orang memaksa untuk sebuah kejadian yang sign cuma 1 orang. Ada yang bilang N or 2 orang. Pastikan Anda mengerti. Teman pewaris kasih karunia. Jadi waktu engkau mewarisi, ada yang mewarisi sendirian, tapi ada yang mewarisi berdua. Saya beritahu, doa korporat berbeda dengan doa pribadi. Hari engkau sudah bersama dalam sebuah keluarga, doamu korporat. Waktu engkau doa berkorporat, engkau bersama dengan pasanganmu adalah teman pewaris
favor, kasih karunia, yaitu adalah kehidupan, life. Pilihlah kehidupan dan bukan kutuk, kata Tuhan. Mau diberkati dalam hidup Anda? Tolong kalau saya bicara soal berkat, Anda jangan melulu bicara mengenai uang. Pak, ini kita butuh uang, Pak, lagi masa pandemi. No, life bicara mengenai kesuburan, mekar, keindahan, kesegaran, bicara mengenai kehidupan, mewarisi favor kasih karunia. Caranya bagaimana? Hormati. Dengan cara apa? Memperhatikan. Yang pertama. Kedua, menyertakan dalam sebuah diskusi. Pak, istri saya kalau suruh diskusi, Pak, paling nggak bisa, Pak, endingnya berantem. Iya, karena tidak pernah diajar. Suami saya diskusi, Pak, nggak pernah mau, dia yakin dia paling benar. Saya mau tanya, karena engkau tidak pernah mengajak dia sebelumnya. Masalah yang sudah di atas, itu pasti ada di bawahnya sebelumnya. Nah, banyak orang hanya mengurus yang di atas tanpa pernah melihat sejarah, pengalaman masa lalu, dan membereskan semuanya. Masa WFH, masa yang baik untuk engkau dan saya, boleh masuk untuk mulai meriset semuanya. Puji nama Tuhan, karena Tuhan sayang kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati berlimpah-limpah umat-Mu, para suami, para istri di tempat ini, calon suami, calon istri yang ada di tempat ini, kami percaya kebaikan Tuhan bersama dengan kami, karena kami sedang mengikat sebuah janji sebagai dua orang yang akan menerima warisan kasih karunia, yaitu adalah kehidupan yang indah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya tangan Tuhan menuntun senantiasa supaya rumah tangga dimanapun berada menjadi rumah tangga yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Mari jemaat Tuhan, di mana Anda berada, mari buka hati kita, buka tangan kita, fokus pada sorga, biar berkat Tuhan boleh limpah kita terima. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk baku adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun yang kau buat dengan belah telapak tanganmu untuk Tuhan, Tuhan buat berhasil kemanapun kau pergi melangkah Tuhan, serta yang kau berlimpah-limpah, mulai pada saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Shalom. Thank you Pastor Aruna untuk firman-Nya hari ini, sangat memberkati kami para wanita di sini. Hai ladies, jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar ya. Oke, see you and God bless you.